untuk menjadi chef tidak perlu pintar masak. Itu benar ya? Sebenarnya bagaimanapun Pak, untuk bidang apapun itu kan pasti kita harus punya basic skill untuk itu sih sebetulnya. Tapi bukannya sekedar itu, maksudnya masih banyak faktor lain yang harus kita butuhkan juga untuk menunjang Oh, jadi skill harus itu tetap sendiri. pintar masak, tapi ada faktor lain. Faktor lain apa tuh? Kalau saya lihat sih selama saya berkarir di kuliner ini ya, salah satu yang penting itu juga palet sih Pak. Palet. Apa itu palet? Palet jadi kemampuan kita untuk mengecap, merasain Asin, manis, itu asam, cocoknya, campurannya rasa, gitu ya. iya. Bisa Itu kita bikin sih. sesuatu masakan Jepang misalnya. Iya betul, Kita mesti tes, lidah kita mesti tahu nih betul. rasanya apa gitu. Betul, kan contoh nih, biasanya kan kalau kita makan satu menu makanan ya Pak, Ya. kita sharing. Ada yang bilang enak banget, ternyata ada yang bilang, oh ternyata enggak enak juga. Ada yang bilang biasa aja gitu kan. Nah pada akhirnya kalau sebagai profesional kan kita harus menciptakan sebuah masakan yang memang semua orang suka gitu kan. Iya, iya. Nah itu kenapa palet tuh penting banget untuk merasain itu. Emang apakah ya seperti Bapak bilang tadi, apakah asinnya pas, manisnya pas, kemudian apalagi masakan Indonesia kan banyak banget Iya, rempah-rempahnya kan. rempahnya, betul. Itu harus balance banget. Iya, Jadi iya. dibutuhkan palet yang memang bisa bilang profesional juga Pak untuk hal itu. Oh, jadi tetap diperlukan pintar masak, tapi bukan hanya pintar Pastinya, masak doang. betul. Ada Banyak bisa faktor yang merasakan menunjang juga. ya rasanya seperti apa, cocok atau enggak gitu Betul, ya. betul banget. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Chef Patrick, Master Chef Indonesia Season 4. Masuk ke 10 besar ya. Ya. Dari kecil katanya hobi masak, tapi apa tuh ceritanya tuh? Ya, jadi dari kecil memang saya hobi masak karena memang background keluarga sendiri kan emang suka nyoba-nyoba masakan gitu, dan kalau keluarga masak tuh memang menu-menunya semua tuh otentik gitu Pak. Ya, original ya. Iya, mulai dari oma, terus mama sendiri, kemudian saudara-saudara yang lain tuh semua memang suka masak gitu. Nah, pada akhirnya dari situ saya akhirnya pengen punya cita-cita untuk bisa lebih profesional di bidang itu. Tapi waktu itu kan masih kecil, masih jarang banget ya, maksudnya karir sebagai chef yang diperhitungkan lah dengan jenjang karir yang cukup bagus saat itu kan. Makanya nggak dikasih ya. Betul, dan sempat waktu itu orang tua juga keberatan karena kan harapannya dengan nyokolan anak nih kan jangan ke dapur lagi gitu kan. Perempuan kodratnya tuh udah melahirkan, kemudian masak di dapur gitu. Jadi ya kita ibaratnya mau melawan kodrat lah waktu itu Pak. Kodrat yang mungkin secara sosial yang tercipta secara sosial gitu. Dilarang kan, akhirnya kuliah sastra ya. Ya, waktu itu kuliah sastra Inggris. Terus bekerja sampai akhirnya resign juga ya. Kenapa resign tuh? Kembali lagi waktu itu memang passion saya cukup kuat sih Pak untuk kembali ke kuliner kan. Nah, walaupun sudah kemana-mana dulu nih, ujung-ujungnya saya sih tetap yakin bahwa memang talentnya dimasak dengan, iya maksudnya dengan gift dari yang saya rasain, maksudnya palet yang bagus itu untuk mengecap gitu kan. Dan skill masak saya yakin sih, maksudnya emang talent saya dimasak gitu kan. Kenapa saya nggak berkarir di situ kan, maksudnya lebih maksimal Pak. Kita maksudnya bisa berkarir mana aja, tapi kan kalau memang itu talenta yang kita kasih dan juga Tuhan kasih dan passion kan akan lebih maksimal gitu kan. Jadi akhirnya saya terus kejar ke situ sampai pada akhirnya saya pikir kan dengan umur yang sudah nggak muda mau sekolah lagi secara ini kan butuh waktu kan. Nah kebetulan banget waktu itu ada MasterChef Indonesia season yang pertama saya ikut, tapi waktu itu masih failed. Akhirnya saya mempersiapkan diri karena preparation itu penting banget kan. Jadi saya kembali jadi brand nih itu ya. Kalau juara kan jadi brand. Iya. Masuk top 10 juga itu kan jadi brand kan dari ratusan orang kan. Betul. Jadi akhirnya di satu saya nggak berhasil, akhirnya saya mempersiapkan diri dan ikut lagi yang keempat. Yang keempat. Nah, keempat baru berhasil masuk top 10 ya. Betul. Ya, oke. Sekarang ini kan Chef Patrick juga kan mengembangkan Nutria Catering ya. Itu apa ya? Ya, jadi sekarang saya menjalankan juga sebuah caterer ya. Ada namanya Nutria Catering. Jadi catering ini memang dikhususkan untuk makanan sehat sih Pak. Makanan sehat, untuk diet juga. Oke. Tuh.
Jadi kebanyakan daun-daunan ya kalau sehat ya. Daun-daunan, biji-bijian, kacang-kacangan, protein. Ya, buat diet juga ya. Buat diet. Karena kan diet sebenarnya macam-macam Pak ya. Maksudnya kalau orang berpikir diet cuma menurunkan berat badan gitu kan. Padahal juga tidak terbatas pada menurunkan berat badan kan. Banyak diabetes misalkan atau penyakit-penyakit lain juga harus diet kan. Menurut chef seberapa penting membuat makanan sendiri itu? Cukup penting sih, tapi lebih penting lagi kalau diserahkan ke Nutria Catering sih. Tapi kalau secara objektif sih cukup penting ya Pak, karena bersih ya kalau di rumah. Betul, karena kita yang sudah di industri makanan kita tahu Pak, maksudnya tidak semua produksi makanan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa aja satu menu tuh tampil hadapan kita dengan sempurna ya Pak ya, dilihat mata bagus, padahal kita nggak tahu proses yang dilewatin gitu kan. Mulai dari pemilihan bahan baku, kalau kita masak sendiri, mulai dari pemilihan bahan baku, proses dan lain sebagainya sampai ke kita konsumsi itu kita tahu banget gitu. Itu kenapa penting sih menurut saya. Ya sebelum sekarang menjadi konsultan restoran, saya kan pernah bekerja di factory ya, import atau lokal atau import ya, untuk masuk ke Indonesia. Itu kira-kira seperti apa ya ceritanya ya? Waktu itu sih sebenarnya saya tidak full time di situ. Kebetulan mereka mau launching produk kan, mau launching produk. Dan waktu itu mereka sebenarnya sudah launching, tapi waktu itu kurang bisa diterima market karena banyak faktor. Jadi akhirnya mereka minta saya untuk bantu di situ. Jadi mulai bantu untuk ngecek konsistensinya, rasanya, kalau kena panas di suhu berapa dia konsistensinya berubah atau enggak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi untuk factory waktu itu rasanya pas ya. Betul, karena kan biasa apalagi kalau stabil enggak teksturnya. Biasa kan ada jenis bahan makanan tertentu kalau kena panas dia terlalu liquid atau tiba-tiba menggumpal kayak gitu-gitu sih Pak. Nah terus chef juga sering demo di tempat-tempat khusus itu karena memperkenalkan produk yang si importir ini datangkan kayak produk-produk saus segala macam ya. Betul. Terus didemoin cocoknya pakai apa segala macam berapa panas itu diajarin juga gitu ya. Iya betul. Jadi aplikasinya bisa kemana aja gitu kan. Kemudian karena kan nggak semua bahan tuh bisa masuk kemana aja kan. Dalam artian kita ngomongin bisnis ya. Ngomongin bisnis kan harus ada food costing juga, masuk nggak gitu kita harus pertimbangkan juga. Jangan sampai sausnya ini kemahalan tapi di aplikasinya dengan bahan yang pada akhirnya akan di publish di market harganya rendah gitu kan. Jadi kan nggak sesuai dengan ini harapan dari satu brand itu sendiri, produk itu sendiri gitu. Jadi harus disesuaikan lah. Ya betul, kalau misalnya ada orang importir saus apa gitu ya, belum tentu saus itu cocok dengan Indonesia kan. Betul. Jadi akhirnya mesti dites dulu atau dipanas berapa, dikombinasi dengan makanan apa. Nah itu yang tetap itu aja dimasukin, cuman cocoknya seperti apa gitu ya. Nah, masakan apa yang chef suka dan kuasai itu? Kalau saya pribadi saya sukanya Japanese sih Pak. Japanese. Tapi kalau saya spesialisasinya saya sih di Indonesia. Ya. Jadi maksudnya chef juga bisa masakan Jepang gitu ya? Bisa. Jepang juga bisa, tapi Indonesia lebih spesialisnya ya. Iya, karena pada kenyataannya banyak ternyata yang tidak mudah ya Pak ngolah masakan Indonesia itu. Dari ngebalancein semua menu bumbu-bumbu itu nggak gampang. Gampang ya. Iya, jadi saya menemukan banyak masalah di situ. Akhirnya ya karena ya thank God, maksudnya saya cocok dan masuk di situ ya. Udah akhirnya kebanyakan sih proyeknya terutama untuk restoran banyak di situ sih. Iya. Saya dengar chef juga sedang bantu restoran di BSD ya. Iya. Nah itu maksudnya apa kontribusi chef di sana ya? Karena masakan Indonesia kebetulan banget pas dengan saya Pak ya. Jadi di situ saya bantu untuk develop untuk dessert Indonesian dessertnya, terus untuk beberapa menu karena situ ada kayak taman gitu kan, ada gerobakan juga, jadi sangat alami gitu kan. Jadi ada menu-menu yang kita buat di situ juga memang yang kesannya Indonesia banget gitu, dengan ambience segala yang ada gitu. Jadi udah berapa lama nih chef support mereka? Ini masuk bulan keempat. Ya. Di sana mereka juga ada chef yang bantu kan. Iya betul, ada chef. Kita kerjasama. Iya kan, kalau chef kan advisor. Iya. Tapi mengadvise chefnya yang ada di sana kan. Iya.
kira-kira cocok nggak kita brainstorming lah ya. Iya betul. Akhirnya ini masuk bulan keempat, lama-kelamaan mulai terindikasi cocok gitu ya, sehingga jadi itu keahliannya ya. Iya. Selain itu keahlian chef apalagi ya, selain tadi tes food ya kan, juga konsultan untuk rasa makanan di restoran, terus apalagi skill lainnya yang chef kuasain? Kebanyakan sih masih seputaran makanan sih Pak. Yeah. Saya juga, bentuknya apa? Seperti apa gitu? Selain tadi masakan Indonesia, kan saya dessert juga kan, juga pastry, Indonesian dessert kan juga variannya banyak banget kan. Kemudian ya saya kan bikin video masak gitu juga lah untuk beberapa brand produk makanan kan. Ya jadi saya bikin video masak itu juga. Oh, bikin video masak. Ya. Oh, yang sempat ngajar juga sih di beberapa sekolah masak. Oh, ngajar di sekolah masak. Iya, short course gitu. Salah satu di kulinaria. Kulinaria? Ya, kulinaria Modena. Modena ya. Ya, itu ada kulinaria, saya sempat ngajar di situ juga. Oh. Jadi chef-chef beberapa restoran yang cukup besar yang ngajar di situ sih. Jadi short course. Salah satunya juga. Saya sih. Oh. Nah, bagaimana chef biasanya melihat tren kuliner ke depannya nih? Kalau saya lihat tren kuliner sekarang nantinya cukup bagi saya Pak cukup ironis sih. Ironis. Nah, kenapa? Karena di satu golongan tertentu itu mereka lagi ngetren tuh healthy food kan. Tapi di sisi lain ada juga tadi generasi micin kan. Itu kan cukup ironis, tapi dua-duanya berkembang bersama gitu. Dua-duanya punya pasar yang cukup besar sih sebenarnya. Iya. Gen Z tuh sukanya yang ada rasa lebih strong ya. Iya. Sedangkan rasa strong itu kadang-kadang kurang sehat ya. Iya, betul. Ya tergantung kan? Ya karena kebanyakan tuh yang cukup strong banget tuh pasti kan udah nggak alami. Nggak alami, benar. Ya. Yang alami kan sehat itu belum tentu manis berlebih, asin berlebih atau apa, itu kan udah tambah micin tadi ya. Rasanya banyak gurih ya. Tambahan lain. Ya. Kalau menurut chef ini kira-kira kedepannya nih restoran-restoran seperti apa yang akan sukses di tahun 2025 ke atas nih Pak? Kalau menurut saya pastinya restoran yang konsisten sih Pak. Ya, misalnya maksudnya gimana? Dari segi rasa memanage restoran tuh kan nggak gampang ya. Ya nggak gampang restoran. Karena banyak faktor, mulai dari service sampai kitchen itu kan butuh ya. Nah, apalagi SDM di sini Bapak tahu sendiri lah. SDM ya. Nggak gampang kan untuk itu. Jadi menurut saya bisa bertahan sih memang yang restoran-restoran yang punya effort untuk bisa menciptakan karyawannya dulu sih, maksudnya karyawan yang memang bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan profesional banget ya. Karena banyak restoran sekarang juga mau ngirit akhirnya ngambil siapa aja yang bisa kerja gitu kan. Iya kan, yang penting dia bisa masak, bisa goreng gitu kan. Padahal kadang kita punya standar untuk menggoreng itu juga beda ya Pak. Secara kita jual misalkan bakwan jagung yang 65.000 dibanding yang 1.000-an satu kan juga punya standar sendiri untuk goreng itu kan, kayak gitu. Kekenyalan, kekeringan segala macam. Betul, kadang terutama owner ya, kadang nggak mikirkan itu. Cuma pikir ya lumayan SDM murah, berarti gue masih cuan banyak nih. Padahal kan tidak bagus untuk jangka panjang. Sekarang ini kan yang lagi tren kuat itu kan makanan Indonesia gitu ya. Nah tapi juga yang lagi tren makanan Jepang gitu ya. Apakah dua tren ini akan menjadi tetap di tahun 2025 dia jadi tetap hype atau? Untuk restoran sendiri sih Indonesia masih, Japanese juga masih. Kalau Jepang sih dia masih bisa ambil medium lah, medium ke bawah tuh masih bisa. Contoh ramen murah gitu kan. Ya ada yang murah. Ya kalau Korea sih tidak segampang itu sih. Ya Korea lebih mahal ya. Iya. Nah Indonesia nih yang tadinya makanan yang warteg gitu-gitu, nah sekarang dibikin lebih mahal. Tadinya yang kita bisa maksudnya konsumsi gado-gado misalkan harga 15.000, 16.000, mereka ngangkat nih, banyak restoran yang angkat, dan mungkin 2025 juga masih ya. Jadi lebih mahal gitu Pak. Jadi bikin ala-ala fine dining, semi fine dining gitu untuk Indonesia sendiri. Itu yang akan terus tren ya. Iya. Kalau masakan Indonesia ya, karena kita orang Indonesia lah ya. Betul. Sekarang kan banyak ekspat masuk juga Pak, terus banyak pebisnis dari luar juga yang mulai ini kan. Mereka nyarinya kebanyakan biasanya masak Indonesia dan mampu bayar gitu. Cerita ikut MasterChef itu gimana tuh ya? Ada iklan sih, iklan dari CTI. Awalnya sih saya sering lihat yang di luar ya. MasterChef dari luar negeri ya. Ya, nah pas waktu itu tiba-tiba malam nih sekitar jam 11-an
keluar muncul tuh iklan MasterChef hadir di Indonesia gitu kan. Nah itu mulainya dari season yang pertama. Mulai ikut ya. Ikut. Karena memang passion ya, satu passion, kedua juga untuk brand ya. Betul. Kalau udah lulus dari MasterChef ya kan, wah. Shortcut Pak, jadi kan nggak perlu kuliah lama-lama. Tapi bukan saya bilang kuliah lama-lama terus di ini nggak baik ya, justru baik. Apalagi kalau benar-benar tadi semua dilengkapi ya. Cuman kan ada waktunya kita tidak memungkinkan untuk melewati itu. Jadi ya kita tetap harus bijaksana lah menyikapi sikon gitu kan. Kalau chef ini kan memang dari kecil kan hobi masak, terus kan juga orang tua juga punya bisnis catering juga kan. Keluarga. Iya keluarga ya keluarga punya bisnis catering. Nah terus di dalam perjalanan untuk supaya cepet naik ya itu ikut MasterChef ya kan. Tapi sejarahnya itu panjang, bukan tiba-tiba ikut MasterChef aja kan. Iya betul. Nggak lulus juga kalau nggak lolos lah kalau nggak punya skill kan, karena ada test food ya. Iya betul. Oke, yang terakhir nih, Chef Patrick. Ini kita teman-teman mau denger kira-kira ada insight atau nasihat atau cerita untuk bisa menjadi chef yang baik bagaimana gitu? Kalau saya untuk menjadi seorang chef yang baik, ya pada dasarnya sih semua profesi apapun itu kita kan harus berusaha untuk ngasih yang terbaik ya. Kalau saya sih selalu pegang integritas, karena seperti tadi yang saya bilang ya, maksudnya kita masak tuh kan orang nggak lihat ya Pak, orang nggak lihat, hanya kita bagaimana kita bisa jaga yaitu konsistensi tadi, terutama bagaimana kita mengolah makanan itu dengan yaitu tadi berpegang pada integritas ya, maupun orang nggak lihat kita masaknya tetap benar gitu. Karena kan biasa contoh nih misalkan di restoran nih air habis ya, kita harus pakai air mentah. Kadang contoh harus membersihin salad kan, harus nyuci sayuran, kita kan ya sudahlah pakai air mentah juga kan, dia nggak lihat gitu kan. Ya kan salad kan makan mentah gitu kan. Kadang nggak bisa, kayaknya catering juga saya selalu tekanin bahwa integritas tuh paling penting walaupun orang nggak lihat, karena itu akan bawa kita lebih jauh sih. Tuh kayak salad gitu kan, tadi saya bilang kita tetap harus misalkan bilas dengan air matang gitu, jadi orang juga makan pantas gitu untuk dinikmati gitu, walaupun orang nggak lihat ya, tapi buat saya itu hal yang sangat kecil simple, tapi saya yakin sih itu sangat pengaruh banget mau sebagai chef ataupun karir apapun itu sih. Oke, terima kasih Chef Patrick sudah hadir ke acara RCC Podcast. Semoga terima kasih lebih banyak lagi restoran memakai jasa konsultan Chef Patrick ya. Amin, thank you. Oke, terima kasih Chef Patrick, terima kasih sudah hadir di RCC Podcast. Oh iya. Nah ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita Spring Air.